Okay, good morning everyone. How are you today? I hope you in good condition. Jadi selamat datang kembali di channel Sandi Warman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan pada video-video sebelumnya, yaitu terkait dengan jenis-jenis cleaning equipment ya, yang dikelompokkan pada beberapa pengelompokan sebelumnya. Oke, sebelum lanjut silahkan terlebih dahulu klik tombol subscribe, kemudian tekan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kita lanjut saja pembelajaran kali ini. Baik semuanya, masihkah kalian ingat terkait dengan apa yang telah kita bahas sebelumnya? Ya, yang pertama, masih ingat apa itu public area attendant? Ya, jadi public area attendant adalah petugas yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga kebersihan, kenyamanan pada area umum hotel. Nah, kemudian yang kedua, apa itu cleaning equipment? Oke, cleaning equipment itu adalah peralatan pembersih yang digunakan oleh petugas housekeeping, baik itu di room boy ataupun di public area attendant. Kemudian, apa itu cleaning supplies? Ya, cleaning supplies adalah bahan-bahan pembersih yang digunakan untuk membantu proses pembersihan pada objek yang dibersihkan, baik yang digunakan oleh room section maupun oleh public area attendant. Nah, kemudian bagaimana dengan pengelompokan cleaning equipment? Jangan sampai kalian lupa. Oke. Pak kira semua masih ingat ya bagaimana pengelompokan dari cleaning equipment. Yang pertama apa? Ya, yang pertama adalah broom and brush. Kemudian yang kedua adalah kelompok linen. Ya, ada kelompok container. Ya, selanjutnya ada kelompok protective and supporting. Ya, selanjutnya ada kelompok mechanical dan kelompok others. Oke. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis cleaning equipment yang termasuk dalam kelompok broom and brush. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas kelanjutannya, yaitu adalah kelompok linen dan kelompok container. Ya, jadi tetap saksikan video ini sampai habis sehingga kamu tidak akan ketinggalan informasi. Oke, yang pertama kita bahas adalah tentang kelompok linen. Kira-kira menurut kalian apa saja cleaning equipment yang tergolong dalam kelompok linen? Oke, betul sekali ya. Jadi yang pertama yang termasuk dalam cleaning equipment yang tergolong linen itu adalah satu, ini namanya adalah glass cloth ya, sebuah lap yang digunakan untuk membantu proses pembersihan pada kaca maupun jendela ataupun juga di gelas. Jadi menggunakan glass cloth ya. Nah, jadi penggunaan glass cloth ini pun harus lebih dari satu jenis ya, sehingga tidak tercampur antara penggunaannya nanti di gelas, kaca itu tidak tercampur ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada namanya adalah floor cloth. Jadi sebuah lap yang digunakan untuk ngepel lantai. Jadi dia menggunakan floor cloth ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan dust cloth ya. Nah, dust cloth ini adalah lap yang digunakan untuk melakukan dusting ya pada furniture. Seperti contohnya adalah wardrobe ya. Nah, kemudian rak dan lain sebagainya.
Oke, yang kedua jenis cleaning equipment yang tergolong dalam kelompok linen adalah mop hair. Ya, jadi mop. Ya, coba kalian perhatikan di bagian ujung dari mop ini. Ya, ini terbuat dari linen atau kelompok kain. Ya, jadi rambut dari mop ini itu tergolong dalam kelompok linen. Nah, selanjutnya ada disebut dengan floor duster atau juga disebut dengan lobby duster, yang sering kita lihat penggunaannya adalah untuk melakukan apa? Ya, untuk mengepel, ya, mengepel kering. Artinya mengepel biasanya kita menggunakan air. Nah, ini namanya mengepel kering. Itu menggunakan floor duster atau juga disebut dengan lobby duster. Ya, jadi lobby duster ini digunakan untuk mengepel kotoran debu tanpa menggunakan air pada area yang luas. Ya, contohnya ya tadi di area lobby maupun di meeting room dengan area yang luas. Jadi menggunakan di area lobby duster. Ya, perlu perhatikan bagian ujung dari lobby duster ini terbuat dari linen, ya, kelompok kain dia. Nah, selanjutnya ada disebut dengan wall duster. Ya, ini. Jadi alat yang digunakan untuk menjebak debu pada dinding dengan area yang luas yang terbuat ataupun area dinding yang terbuat dari marmer maupun keramik. Nah, di sini coba lihat di bagian ujung dari wall duster ini juga terbuat dari kain. Oke, itu tadi kelompok linen, ya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke kelompok kontainer. Apa saja jenis-jenis cleaning equipment yang tergolong dalam kelompok kontainer? Oke, ini yang pertama adalah room attendant trolley chart. Tapi ingat ya, garis bawahi bahwa room attendant trolley chart ini hanya digunakan oleh room section, ya, tidak digunakan oleh public area attendant. Oke, room attendant trolley chart ini itu digunakan untuk membawa segala perlengkapan baik itu cleaning equipment, cleaning supplies maupun gas supplies, ya, yang berukuran kecil. Ya, kalau gas supplies itu banyak, ya. Ada gas amenitisnya dan lain sebagainya, itu ditampung pada room attendant trolley chart. Ya, termasuk juga cleaning equipment yang berukuran, ya, kecil, ya, yang biasa digunakan di area room. Ya, contohnya kalian bisa lihat pada gambar, ya. Ini bisa ditampung sini. Ya, kalau kelompok mesin seperti misalnya vacuum cleaner tidak bisa, ya. Nah, ini. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan linen trolley. Apa sih fungsi dari linen trolley? Linen trolley ini adalah troli yang digunakan untuk menampung, ya, segala bentuk linen, baik itu sheet, towel, lain sebagainya, itu ditampung pada linen trolley ini, kemudian dibawa ke bagian laundry. Ya, itu adalah fungsi dari linen trolley. Nah, berikutnya ini yang digunakan oleh public area attendant, disebut dengan public area attendant trolley chart. Ya, seperti ini bentuknya, memperhatikan. Ya, jadi ini bisa digunakan untuk menampung segala perlengkapan yang digunakan di public area yang berupa cleaning equipment dan juga cleaning supplies. Nah, ini contoh satu sudah ada di sini. Ya. Itu fungsi dari public area attendant trolley chart. Ya, di sini ada tempat sampah. Ya, kemudian di sini nanti akan bisa diisi dengan berbagai supplies. Ya, kemudian juga equipment yang lainnya. Nah, selanjutnya ada disebut dengan file atau
bahasa Indonesianya adalah ember. Ya, inilah alat yang digunakan untuk mencampurkan chemical dengan air. Ya, itu menggunakan dia pile seperti ini. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan double bucket and trolley. Ya, ini akan membantu seorang public area attendant ya untuk memudahkan mereka dalam melaksanakan tugasnya. Ya, salah satunya adalah menjaga kebersihan lantai dengan teknik mopping. Ya, jadi menggunakan double bucket and trolley. Nah, di sini ada alat pressingnya. Ya, untuk memeras memeras mopnya. Ya, ini ada 2 bucket di sini. Ya, 2 ember. Ada yang digunakan untuk menampung air yang bersih dan menampung hasil perasan. Ya, jadi sangat memudahkan sekali, sehingga nanti petugas public area attendant itu tidak perlu menggunakan tangan untuk memeras, cukup diperas dengan menggunakan alat pressing yang ada pada double bucket and trolley ini. Oke, selanjutnya yang termasuk dalam kelompok kontainer adalah dustpan. Ya, namanya dustpan. Ya, ini dustpan yang kecil. Ini digunakan untuk mengambil debu di sudut ataupun area yang sempit. Nah, ini untuk di area yang cukup luas. Ya, ingat apa temannya dustpan? Ya, dustpan temannya adalah broom. Ya, sehingga ada broom and dustpan. Ya, broomnya untuk menyeka debu ataupun sampah, dustpan untuk menampung. Oke, selanjutnya ada water scoop. Ya, istilahnya adalah centong, gitu ya. Centong disebut dengan water scoop. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk mengambil air ataupun memindahkan air dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, itu adalah water scoop. Ya. Oke, selanjutnya ini ada dustbin atau juga waste basket atau juga disebut dengan container bin. Jadi ada 3 jenis penampung trash and dust, ya, penampung sampah. Ya, ini namanya apa? Ya, karena sering kali dari ketiga alat ini itu salah penyebutan, gitu ya. Di Pak Petugas ini yang satu ini adalah keranjang sampah diistilahkan dengan waste basket, gitu ya. Ini. Kemudian yang kedua, nah ini juga sama untuk menampung sampah dan debu juga. Namanya adalah dustbin. Nah, terus ini apa? Kan ini sama dengan ini. Ya, memang sama, tapi ukurnya beda ya. Ukurnya beda, dan ini juga ada roda untuk memudahkan nanti penggunaan alat ini. Ya, kalau ini namanya adalah waste basket, ini dustbin. Kalau yang inilah container bin. Ya, container bin ini adalah apa? Alat untuk ya menampung sampah dan mengangkut sampah ya dari area yang ada di hotel ke tempat pembuangan akhir ataupun ke truk sampah. Itu menggunakan container bin. Ya. Jadi sampah yang telah diambil dari beberapa room ataupun dari beberapa area yang ada di public area itu ditampung di container bin ini. Setelah penuh akan dibawa ke tempat pembuangan atau juga di truk pengangkut sampah. Ya, tolong bedakan nama dari ketiga tempat sampah ini ya. Ada namanya adalah waste basket, dustbin, dan container bin. Oke, jadi demikian beberapa jenis alat ataupun cleaning equipment yang dikelompokkan dalam kelompok linen dan juga kelompok kontainer. Ya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Ya, thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Dan terima kasih.